Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Gus Miftah, gue nggak tahu lu siapa. Gue nggak tahu ilmu lu setinggi apa sampai lu bisa ngata-ngatain orang yang lagi cari rezeki halal. Lu kata-katain depan umum, lu katain goblok. Sekarang lu gantian gue katain, lu yang goblok. Lu bawa-bawa agama lu. Lu sama dia sama-sama dagang. Bedanya dia dagang es teh, lu dagang agama. Kalau lu nggak bisa bantu orang, lu nggak usah ngerendahin orang itu. Ngerti? Lu mending belajar adab dulu deh daripada lu syiar kemana-mana. Itu lagian orang-orang yang sebelahnya tuh yang pakai peci tuh ya, sok-sok agamais ya. Lu ngapain ikut ketawa? Lucunya di mana gue tanya? Lucunya sebelah mana? Cuman gara-gara gurunya ketawa terus dia harus ikut ketawa gitu. Nggak masuk akal sih. Gue nggak bayangin sih perasaan tuh bapaknya kayak gimana. Malunya kayak gimana, sakit hatinya kayak gimana. Dia ke situ dari rumah berharap dapat rezeki, bukannya pulang dapat sakit hati. Ngerti? Gue yang bukan siapa-siapanya aja sakit loh gue ngeliat videonya loh. Gimana coba perasaan keluarganya, anaknya? Mau marah juga pasti nggak berani kan? Saya pak yang wakilin pak. Saya yang marah sama dia. Gue minta tolong ya siapapun yang punya kontak tuh bapak yang jualan es teh. Kasih tahu ke gue alamatnya, kontaknya, gue harus hubungin ke siapa, kasih tahu ke gue. Gue yang mau kasih rezeki buat bapaknya. Buat Gus Miftah, lu mending belajar dulu deh. Belajar adab. Percuma punya ilmu tapi gak punya adab. Lu ngatain dia goblok kan? Gue gantian yang ngatain lu goblok, tolol. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku. Pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Pak Prabowo menangkanlah hati masyarakat, hati rakyat semuanya dengan cara mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama. Karena saya rasa masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas, yang lebih berilmu, yang lebih beradab untuk mengisi posisi tersebut. Mengingat Gus Miftah ini digaji juga setara dengan menteri gitu ya kan ya. Digaji dari uang masyarakat, dari pajak yang Anda naikkan 12% sekarang PPN kita ya, yang harus kita bayar sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Baiknya segera dicopot saja. Karena job shaming itu bukanlah hal yang terpuji, hal yang sangat di luar dari contoh yang harus patut ditiru gitu loh oleh masyarakat kita. Apalagi ini adalah isi hati seluruh masyarakat yang melihat seorang ayah yang sedang bekerja dengan cara yang halal untuk anak, istri, dan keluarganya di rumah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak? Ada banyak kok, mungkin boleh di-spill kira-kira siapa yang cocok untuk gantiin Gus Miftah. Terima kasih. Jualan agama di Indonesia itu bakal lebih laku daripada jualan es teh. Jualan es teh sehari paling cuma dapat 50.000. Itu juga harus diolok-olok dulu sama orang. Tapi kalau jualan agama nggak cuma dapat duit, tapi juga dapat jabatan. Seperti kayak Miftah yang baru-baru ini lagi fenomenal karena ngata-ngatain penjual es teh. Dan kalian harus tahu bahwa gaji Miftah sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan agama per bulannya 18,6 juta rupiah. Dan itu belum sama tunjangan-tunjangan lain yang fantastis nilainya. Di luar sana ada rakyat kecil yang susah payah untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, tapi malah diolok-olok sama seseorang yang punya jabatan, yang menduduki jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan agama, yang malah sekarang malah ngajak baku hantam. Dan gue jadi pengen nanya ke lo, emang ikhlas kita ngeluarin duit buat pajak, dan dari pajak itu untuk ngegaji orang seperti Miftah yang menduduki posisi di pemerintahan? Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan.
Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, ya itu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan, ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam, Pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak, terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri, terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain, bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula. Yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum. Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang gak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener gak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya, sampean pasti udah lulus lah, bab ini nggak mesti kita-kitanya ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan, atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diem. Gus. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah. Dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Iki sampingnya Miftahi sapa? Tek rumangsaku tek guyune tek pengen dijejeli ungkal trembesi gitu ya. Ora, kowe ki guyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapake kuwi lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Bayang no Pak, kowe nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Engko lak jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro hati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina,
ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene dienggo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Kowe menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Utakmu ngene ngendi? Juh. Gus Miftah, statusnya itu utusan khusus presiden loh, ngurusin kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sama bapak-bapak yang jual ST aja begitu. Apa yang lo mau harapin dari posisinya sekarang? Tambah rukun, moral lo tambah baik. Lah ini contoh kok, mewakili negara kok. Ada masyarakat cari makan, dicandain begitu. Ya itulah gambaran negara kita. Itulah kenapa religius kita nomor 1. Tapi etentasikan negara, apalagi tokoh agama. Orang dagang kok digituin, direndahin derajatnya di situ pakai bahasa-bahasa. Aduh, ampun deh. Sebelahnya ketawa lebar lagi tuh. Coba lu lihat wajah bapak itu. Bayangin lu di posisi bapak itu. Kaget pasti, mentalnya drop di tengah kerumunan digituin. Kalau nggak kuat, besok dia bisa bunuh diri. Negara mau tanggung jawab. Peduli nggak negara? Ya meskipun udah minta maaf secara terbuka, tapi ya nggak pantas lah. Harusnya di posisinya sekarang itu udah paham betul hal-hal dasar adab dan etika bercanda, apalagi terhadap orang-orang kecil seperti itu. Nah ini kembali ke negara. Apa wujud pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang digituin? Berhentikan dong. Masa dinormalisasikan yang begini? Si paling ceramah, ada orang lagi dagang digoblok-goblokin. Keren. Enteng banget tuh mulut ngomong goblok. Udah biasa ya. Gua bocah tongkrongan ngomong goblok biasa. Di tongkrongan gua sendiri, teman-teman gua sendiri. Ini lagi ceramah depan ribuan orang itu kalau gua lihat ya. Orang lagi dagang ST digoblok-goblokin. Bapak itu keluar rumah cari nafkah, pulang berharap dapat duit, malah dapat malu. Perasaan dulu waktu ceramah di klub orang mabok nggak digoblok-goblokin. Oh minuman mahal, tahu harga, iya. Ya elah itu kan bercandaan doang. Lah bubu KW, kita juga tahu yang mana bercanda, yang mana ngerendahin ya. Lagian kan itu ceramah bukan acara lawak. Gue nggak ngeliat Bang Komeng di situ sama Bang Adul ya. Gini itu ketawa kenceng banget kayak penonton bayaran itu. Dibayar nggak sih itu acaranya? Nah, kalau ceramah itu ngomongnya baik-baik, sopan, didengernya enak. Kenapa gue tahu? Karena gue nonton Pildacil. Gue belum pernah ngeliat ada dai cilik ngomong ST-nya udah habis belum. Jual goblok. No. Buat bapak penjual ST-nya semangat terus mencari nafkah pak. Emang begitu persaingan orang jualan. Terus aja jualan ST itu berkah. Jangan sampai bapak jualan agama. Tahu nggak contoh orang goblok yang sebenarnya itu gimana? Orang yang ngerasa punya ilmu tapi nggak punya adab. Orang yang sukanya disanjung-sanjung tapi malah suka ngerendahin orang lain. Dan yang terakhir, orang yang jualannya agama tapi malah nggak punya akhlak. Itu orang goblok. Setelah viral video Gus Miftah menghina, meledek penjual es atau bakul es di acara dakwahnya, seketika itu juga dia dibombardir oleh berbagai macam kecaman, caci maki, hujatan, teguran, baik dari netizen, tokoh agama, public figure, bahkan Pak Prabowo Subianto pun dengan tegas menyuruh Gus Miftah meminta maaf. Setelah adanya semua itu, barulah Gus Miftah meminta maaf, mengklarifikasi. Kenapa Gus? Takut ya kehilangan jabatan sebagai utusan presiden ya? Takut ya kehilangan pundi-pundi uangnya? Takut kehilangan pamornya, nama besarnya, jadi langsung minta maaf. Sorry to say ya Gus Miftah, di mata gue menilai permintaan maaf lu tuh nggak tulus, tapi sebuah pencitraan. Kalau emang benar apa permintaan maaf lu itu tulus, lu seharusnya melakukan setelah lu mengucapkan kata goblok tersebut, lu turun, lu menghampiri si penjual es tersebut, nggak perlu lu beli esnya ya, lu minta maaf aja di depan ribuan ratusan jemaah yang hadir, lu minta maaf ya dengan kerendahan hati lu. Tapi apa justru yang lu lakukan? Lu justru melanjutkan dakwah lu yang semakin meledek dengan ngatain cerewet dan macem-macem, membandingkan dengan tukang bakso bawa-bawa perempuan pulang-pulang istrinya hamil. Terus seketika itu juga lu meminta maaf setelah mendapat teguran.
Kelihatan banget itu pencitraannya. Ya Allah Gus Miftah, seperti ini tokoh agama. Gua benar-benar gak habis pikir ya. Dengan segala hormat, saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar segera memecat Gus Miftah karena dia nggak layak menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama. Justru kelakuan dia tidak mencerminkan orang yang memiliki agama, ya tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak beradab. Gus Miftah, ternyata lu tuh lebih takut kehilangan jabatan lu, pundi-pundi uang lu daripada sama Tuhan ya, sama Allah ya. Ya balik lagi yang gue bilang, kalau lu emang takut sama Allah, lu langsung turun minta maaf ya. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah lu dakwah lu yang ngeledek itu ya, lu kan nggak langsung minta maaf, lu langsung tuh memposting perbuatan-perbuatan baik lu yang udah-udah dengan tujuan mendapatkan simpati dari netizen, dari masyarakat. Tapi ternyata salah di mata orang-orang, di mata masyarakat. Lu adalah seorang tokoh agama, seorang ustadz yang ria, yang sombong karena lu pamer, bukan langsung minta maaf. Paham dong sampai sini Gus Miftah? Dan gue juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menggalang donasi, berempati, bahkan kepada Ustadz Muhammad Fahru Rozi Ansor yang akan umrohkan si penjual es tersebut. Terima kasih kepada kalian yang sudah memiliki rasa empati yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kalian lakukan mendapatkan balasan berkah yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai bukti nyata, jika Allah sudah berkehendak, dalam seketika Allah bisa menaikkan derajat umatnya tanpa pernah diduga-duga. Dan dalam seketika juga Allah bisa langsung menjatuhkan derajat umatnya tanpa pernah terfikirkan. Itulah yang terjadi dengan sosok Gus Miftah yang langsung derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Dan si pedagang es yang di mata Gus Miftah ini hina, langsung diangkat derajatnya. Percuma punya ilmu tinggi tapi gak punya adab Gus Miftah. Miris banget. Dan termasuk buat kalian-kalian yang ada di sekitar Gus Miftah juga gak punya adab karena kalian ikut tertawa terbahak-bahak. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Baru saja tadi kita saksikan ya video viral Gus Miftah yang merendahkan penjual es, dan berbagai netizen telah mengkritik, juga menghujat, ada juga yang istilahnya memaki. Ya, seperti yang kita tahu, respon netizen itu memang tidak bisa dikontrol. Meskipun Gus Miftah sudah melakukan video klarifikasi dan juga permohonan maaf, tetapi serangan dan juga hujatan dari netizen tidak bisa dihentikan. Dan menurut saya pribadi, jika memang Pak Prabowo itu prihatin terhadap rakyat di kalangan menengah ke bawah, terutama di para penjual-penjual es, penjual-penjual bakso, pedagang-pedagang kaki lima, seperti yang di video sebelumnya Pak Prabowo mengatakan bahwa dia sangat menghormati penjual bakso, penjual pedagang kaki lima. Harusnya Pak Prabowo melakukan sikap tegas kepada Gus Miftah ya, karena kita tahu Gus Miftah kan sebagai utusan khusus kepresidenan. Harusnya dengan adanya peristiwa ini Pak Prabowo mencopot Gus Miftah ya, karena sudah tidak layak lagi. Karena sebagai seorang yang seharusnya menjadi teladan dan juga menjadi contoh, ini malah melakukan tindakan yang tidak etis lah. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.